saat itu juga Widya kaget melihat bapaknya. Bapak! Boom! Dan tak lama kemudian Widya teriak, Ibu! Ibu! Boom! Ini sebenarnya ada apa? Ada apa? Apa yang Widya lihat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo di channel Rian Agus Widodo. Boom, 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 boom. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari ya. Monggo silakan absen namanya siapa, kotanya di mana ya, biar saya ini kenal tambah dekat. Nah, oke, pastikan semuanya sudah absen. Nah, cerita kali ini cerita yang dinanti-nanti ya kan? Part 5 dari cerita keluarganya Widya. Dan di part ini terbongkarnya siapa pelaku dalang dari semua ini. Nah, di part 4 sebelumnya, ini Widya terlihat panik ketika membuka kamar bapaknya. Dia sempat teriak histeris, "Bapak!" Boom! Apa yang terjadi? Kalian sudah penasaran semuanya? Kita masuk ke part 5. Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Di cerita ini dipastikan sudah aman ya, mulai dari nama, tempat, lokasi, semuanya ini sudah disamarkan. Dari pengirim cerita meminta seperti itu. Nah, inilah part yang kelima, di mana Widya saat itu melihat kejadian, ya kan, ini histeris ketika membuka kamar bapaknya. Buat teman-teman, saya sarankan untuk nonton dulu di part-part sebelumnya, mulai dari part 1, 2, 3, 4. Nah, inilah part yang kelima. Jadi kalian ini tidak bingung akan jalur ceritanya. Pada saat itu, Widya membuka pintu, tiba-tiba teriak, "Bapak! Bapak!" Ibunya yang selesai sholat, ini juga bingung. "Ibu, ibu!" Ibunya dengar kan? Akhirnya langsung lari. "Ada apa? Ada apa? Bapak, bu, bapak!" Ternyata, bapak Widya ini terjatuh dari kasur. Bapak, bu, akhirnya langsung mendekat. Dan mulut ini menganga posisinya. "Bu, bapak, bu, bapak, bu." Nah, pada saat itu ibu yang biasanya memegang bapaknya ini selalu panas, selalu terpental. Ini nggak tahu karena apa, mungkin Bu Harti ini masih pakai mukena dan tasbih ini masih di tangannya. Ketika Bu Harti menyentuh Pak Ali, ini benar-benar terasa biasa saja. Boom! Dan pada saat itu semuanya lega ketika memegang tangannya dan memastikan denyut nadinya apakah masih, dan ternyata masih. Boom! Alhamdulillah, Bu, bapaknya pingsan ini, Bu, bapaknya pingsan. Tak lama kemudian tiba-tiba Pak Ali ini tersadar. Tolong, Bu, tolong, Bu." Akhirnya Pak Ali ini diangkat ke kasur. Mereka berdua ini kan berat. Gendong Pak Ali ini kan dinaikkanlah ke kasur, direbahkan. Saat itu langsung Widya ngambil air minum. "Minum, Pak, minum, Pak, minum, Pak." Setelah bisa diajak bicara, barulah Pak Ali ini bercerita. "Bu, Bapak nggak tahu kenapa tiba-tiba Bapak ngerasain dicekik. Bapak nggak bisa apa-apa dan saat itu Bapak diseret. Akhirnya Bapak jatuh, Bu." Boom! Ya ampun, Pak. Opo mana iki? Duh, opo mana iki? Semua panik. Sebenarnya di sini Bu Harti ini lagi pengen tanya terus-menerus, akan tapi selalu ingat pesan dari Mbak Joko. Jika kamu menanyakan hal itu, maka ujianmu lebih besar lagi. Jadi kayak, ini apa sih yang terjadi? Jadi mereka menduga-duga sendiri. Singkat cerita, keesokan harinya, Pak Didi ini ditelepon dan langsung Pak Ali ini dibawa ke rumah sakit. Pak Didi siapa? Pak Didi adalah supir pribadinya, kan, yang memang tinggalnya tidak di situ. Nah, sesampainya di rumah sakit, ini langsung ditangani oleh dokter. Nah, kondisinya ini masih sama, lumpuh, akan tetapi masih bisa komunikasi, masih bisa ngomong. Nah, saat itu, ya kan, mereka ini menunggu hasil dari dokter. Sembari menunggu, mereka ini benar-benar bingung apa yang harus dilakukan. Nah, pada saat itu, Widya ini keingat kejadian di masa kecil, di mana saat Widya ini lumpuh otak, gak bisa ngapa-ngapain, lupa akan segalanya. Nah, kalian bingung ini penyebabnya Widya seperti apa? Kalian bisa nonton part-part sebelumnya, ya. Jadi nggak bingung urutan-urutan ceritanya. Nah, saat itu juga Widya berpikir, apa jangan-jangan ini semua kenapa Bapak bisa sakit, terus ada banyak teror di rumah? Apa ini karma dari sebuah perbuatannya Bapak yang kita ini nggak tahu? Yang aku dan ibu, adikku ini nggak ngerti apa sebenarnya itu. Boom.
Singkat cerita, berapa hari kemudian, ini hasil dari dokter. Dokter mengatakan, Bu, ini Bapak kondisinya dari hasil pemeriksaan segala macam, Bapak ini baik-baik saja, semuanya normal. Kami juga bingung, Bu. Nah, Widya dan ibunya juga bingung, adiknya juga ikut bingung. Bapak sakit apa sih, Kak? Gak ngerti sakit bapaknya ini apa. Akan tetapi dokter mengatakan, tapi gini, Bu, ini udah agak mendingan gitu loh. Bapak ini udah ngomongnya gak susah lagi, komunikasinya gak yang kayak awal-awal ibu pertama membawa Bapak ke sini. Iya, Dok, tapi penyakit apa ya, Dok? Nah, itu tadi, semuanya normal, baik-baik saja. Singkat cerita, karena daripada di situ terus ya kan, biaya terus ngalir ya kan. Apalagi selama Pak Ali ini tidak kerja, selama Pak Ali ini jarang ke kota, cek besi-besi yang terbaru bagaimana ya kan. Akhirnya pemasukan ini ya seada-adanya. Sedangkan Pak Ali juga harus menggaji karyawan, dan karyawannya kan banyak. Singkat cerita, akhirnya Pak Ali meminta ke istrinya, Bu, mending pulang saja. Sudah biar Bapak di rumah. Akhirnya Pak Ali dibawa ke rumah lagi. Setelah Pak Ali ini di rumah, karyawan termasuk Om Bagio ya kan, adiknya Pak Ali dan beberapa kerabat-kerabatnya Pak Ali ini juga sering nengok, sering jenguk. Nah, mereka ngobrol hingga akhirnya mereka ini ketemu sebuah pemikiran lagi, apakah harus ke orang pinter lagi. Nah, saat ngobrol-ngobrol orang pinter, Bagio pun ngomong, siapa yang bikin masku kayak gini? Ada saran gak, Om? Mas, orang pinter siapa? Biar saya temui. Ya udah, nanti kita cari, nanti kita saling berkomunikasi. Singkat cerita, berapa hari kemudian, ini mereka mendapatkan informasi tentang orang pinter. Om Bagio ini segera datang ke rumah, ngomong sama Bu Arti, ngomong juga sama Pak Ali. Mbak, Mas, aku dan anak-anak ini udah dapat informasi mengenai orang pinter, Mas. Piye, nggak apa-apa kalau saya datangkan juga ke sini. Iya, Dek, tolong ya, Dek. Iya, Mbak, ini juga lapak kondisinya kacau, Mbak. Aku pengen Masku segera sembuh, dan siapa pelaku nih? Kok kayak gini? Memang di sini ya, Pak Ali ini punya banyak adik-adik, ya kan, yang nggak sesukses Pak Ali, ya kan, nggak cuma Om Bagio nih. Kalau Om Bagio udah jelas agak mendingan karena ikut Pak Ali. Nah, adik-adik yang lain, ya kan, ini juga kehidupannya masih kacau. Nggak hanya adiknya Pak Ali, adik-adiknya Bu Harti ini juga sama di kampung. Ketika Bu Ali ini kemarin pulang kampung lihat kondisi, ya ampun, adik-adikku kayak gini, mbak-mbakku kayak gini. Singkat cerita, akhirnya Bagio pun mendatangkan dukun yang dimaksud, ya kan, informasi-informasi yang dikumpulkan oleh teman-teman segala macam, ya kan, termasuk Bagio gitu kan. Nah, akhirnya dukun tersebut ini ke tempatnya Pak Ali. Assalamualaikum, sama Om Bagio nih datang ke sana. Waalaikumsalam, dibukakan pintu sama Bu Harti. Nah, ini kita sebut saja Pak Tohari. Nah, Pak Tohari ini langsung masuk ke kamar. Saya pengen lihat, Bu. Iya, Pak, ini, Pak. Akhirnya duduk semua di kamar. Untungnya kamarnya ini agak besaran gitu, ada kursi-kursi gitu kan, yang disuruh duduk. Pak Tohari, di situ ada Om Bagio, di situ ada istrinya Pak Ali juga, ada Widya. Nah, Widya dan ibunya ini mempersiapkan minum, ya kan, minum segala macam dipersiapkan. Setelah itu mereka gabung lagi. Pada saat itu Pak Tohari pun bilang sama Bu Harti, Bu, boleh saya minta penampan, Bu? Oh, nggih, Pak. Sebentar ya, Pak. Nah, akhirnya Bu Harti langsung mengambil penampan. Dibawalah ke kamar. Pada saat itu Pak Tohari ini langsung membakar dupa, ditaruh di penampan. Nah, saat itu Pak Tohari ini kan juga membawa tas. Beliau langsung mengeluarkan beberapa bunga. Gak cuma bunga, Pak Tohari juga mengeluarkan 3 butir telur, ditaruh di situ. Semua ini ya kan, ini fokus mata dari semua yang ada di situ fokus ke Pak Tohari yang sedang ritual. Saat Pak Tohari ritual, Pak Ali ini ngerasain sakit. Pak Tohari bilang, sabar, Pak. Pak Tohari kelanjutin ritual. Setelah itu, tiba-tiba telur ini retak. Telur yang pertama, krak. Telur yang retak tadi dipecah oleh Pak Tohari. Ternyata telur yang pertama ini baunya busuk minta ampun. Semua langsung memegang hidung mereka, menutup hidung mereka. Wah, bau banget. Nah, telur yang kedua ini dipecahkan. Prak, boom. Ini isinya gumpalan rambut. Telur yang kedua. Dan gak lama kemudian ini melanjutkan mantra untuk memecah telur yang ketiga. Boom. Ini lumayan sulit. Pak Ali pun kembali teriak kesakitan. Sabar, Pak. Dan gak lama kemudian telur pun retak. Dan setelah dipecahkan, ini isinya pecahan-pecahan beling, serpihan beling. Boom. Pak Tohari ini ngos-ngosan. Saat itu spontan Bu Harti ini langsung tanya ke Pak Tohari, Pak,
Apa bener ini ulah gaib, Pak? Iya, Bu, benar. Ini ulah gaib. Bu Arti pun langsung ngomong, terus siapa yang berbuat ini, Pak? Nah, Om Bagio pun ikut nimpalin ngomong, iya, Pak, siapa? Siapa yang bikin mas saya jadi seperti ini? Kakak saya jadi seperti ini? Ngomong, Pak, sebutkan namanya biar saya samperin. Saya akan bikin perhitungan sama orang itu, Pak. Kok tego ini? Sabar, sabar. Ini terlalu berat. Ini terlalu berat. Semua tercengang ketika mendengar keterangan dari Pak Tohari bahwa ada yang ingin mencelakai Pak Ali. Sabar, kalian harus sabar. Yang jelas saya akan terus membantu. Pada saat itu turun hujan, gerimis mulailah. Nah, saat mulai turun hujan, Pak Tohari ini meneruskan pembicaraan. Saya akan membantu semaksimal mungkin. Sebisa saya tidak bisa menyebutkan sekarang ini. Yang jelas ada di sekitaran kalian semua orangnya. Trum. Pada saat itu Om Bagio yang memang dia sayang sama kakaknya ini terus memaksa dukunnya. Apa nggak bisa ngomong sekarang, Pak? Ngomonglah, Pak. Usaha mas saya ini udah mulai hancur, Pak. Ini mas saya ini harus sembuh, Pak. Banyak karyawannya yang mereka ini ada anak istri juga, Pak. Sebutin siapa, Pak? Nggak segampang itu deh, Bagio. Nanti akan saya tirakati. Nah, saat itu Pak Tohari ngomong sama Pak Ali. Pak Ali, bagaimana? Kondisinya udah agak mendingan belum? Paling tidak ya lumayan. Bagaimana? Iya, Pak, dada saya agak lumayan tidak sesek. Iya, Pak Ali, ini semua yang ada di dalam tubuh Bapak. Sing sabar, Pak. Saya akan membantunya. Hujan terus turun. Kondisinya ini hujan, di luar ini hujan. Singkat cerita, hujan pun mereda. Dan pada saat hujan mereda, tiba-tiba Pak Tohari ini melanjutkan ritualnya. Tak lama kemudian Pak Tohari mengambil kendi yang ada di tasnya. Tasnya ini besar. Kendi dikeluarkan, jadi kendi kecil ya. Kendi yang terbuat dari tanah liat. Kendi tersebut ini untuk wadah, di mana Pak Tohari ini mengumpulkan bunga-bunga yang ada di penampan, diambilnya. Setelah Pak Tohari mengumpulkan bunga-bunga tersebut, Pak Tohari memasukkan satu persatu bunga itu ke dalam kendi. Nah, setelah selesai, Pak Tohari ini bilang, saya boleh minta tolong nggak? Oh iya, Pak, apa yang bisa kami bantu, Pak? Apa? Iya, Pak, apa, Pak? Nah, pada ngomong seperti itu. Ini kendi harus dikuburkan di dalam ruangan yang ada di sini. Terserah mau ditaruh mana. Ini agar mengungkap siapa pelaku dari semua ini dan menjaga rumah ini. Pak Ali yang sedang terbaring, Pak Ali ngomong, di kamar depan aja, Pak. Di kamarnya Widya anak saya, yang paling depan. Saat itu Widya kaget. Loh, Pak, kenapa harus di kamar Widya? Kan masih banyak ruangan-ruangan yang lain, Pak. Kamu gak usah ngelawan Bapak. Ngerti kamu? Iya, Pak. Widya nurut. Padahal Widya ini gak mau. Mau gak mau, ini harus membongkar lantai. Nah, tak lama kemudian akhirnya Om Bagio ini ngambil linggis. Masuk ke kamarnya Widya dan langsung membongkar lantai di bagian pojok. Pak Tohari juga masuk ke kamar itu. Ya kan, menguburkan kendi yang sudah diisi bunga-bunga. Saat lagi proses penguburan itu, ya kan, saat lagi penguburan kendi di kamar Widya, Widya ini nggak mau masuk kamarnya. Widya justru malah duduk di ruang tamu. Sambil dia ini geram sendiri, kenapa harus di ruanganku? Kenapa harus di kamarku? Kan masih banyak ruangan lain. Widya ini masih geram, akan tetapi nggak mau ngomong. Dan pada saat itu, ini Widya ini seperti biasa kayak dihantam batu besar. Buat apa ini? Apa akan ada petunjuk? Dada Widya tiba-tiba sesak, tapi Widya nggak mau ngomong. Apa ini? Dan ternyata benar, ini ada suara menyerukan. Terdengar di telinga batin Widya ini kayak seolah-olah ini diajak ngobrol. Ojo sekali-kali ngurusi urusanku, akan lebih panjang kalau menentangku. Tiba-tiba ada suara seperti itu. Jadi mungkin ini pelaku tahu kalau ini sedang diatasi. Jadi pelaku ini berasa, wah ini kayak ada yang lawan nih, mungkin seperti itu. Apa ini? Apa ini? Widya bingung. Tapi Widya nggak ngomong ke Pak Tohari, nggak ngomong ke Om Bagio, nggak ngomong ke ibunya, karena Widya ini masih mendengarkan. Apakah ada keselanjutannya, petunjuk selanjutnya ini masih ada nggak? Widya ini masih berpikir seperti itu, ternyata nggak. Singkat cerita, setelah penguburan kendi selesai, akhirnya balik lagi ke kamarnya Pak Ali. Mereka ngumpul jadi satu lagi di situ. Sebelum Pak Tohari pamit, Pak Tohari ini mengeluarkan garam dibungkus kain putih, akan tetapi bukan kain kafan. Nah, saat itu Pak Tohari ini bilang, boleh saya minta tolong, Bu?
boleh Pak. Jadi gini, nanti masukkan garam ini ke dalam air galon. Ya, dimasukkan ke air galon. Nah, nanti ini buat minum Bapak. Kalau airnya ini jernih, berarti Bapak ini ada kemungkinan sembuh. Akan tetapi, ketika garam ini masuk ke dalam galon, terus Bapak udah minum airnya, ini perlahan-perlahan terus memerah. Ya mudah-mudahan sih tetap jernih. Tidak melanjutkan obrolannya. Kalau merah ini bakalan kenapa? Enggak dilanjutkan. Pak Tohari nggak enak mungkin. Mungkin mau ngomong ini bakalan kenapa-napa si Bapak gitu loh. Jadi hanya mengatakan mudah-mudahan airnya tetap jernih, jangan sampai merah. Nah, singkat cerita, setelah semuanya selesai, Pak Tohari pun pamit dan diantar sama Om Bagio. Singkat cerita, Pak Ali ini sudah minum dari air galon yang sudah dikasih garam nih, udah meminumnya. Akan tetapi, berapa hari kemudian, air galon tersebut ini mulai memerah. Padahal Pak Tohari bilang, jika mulai memerah, Bapak bakalan... Nah, Pak Tohari nggak mau melanjutkan. Akan tetapi, Bu Harti dan Widya tahu, ini pasti bakalan yang nggak pas, nggak enak. Karena Pak Tohari ini mengatakan, ya kan, mudah-mudahan airnya tetap jernih, jangan sampai merah. Lah ini Widya melihat isi air galon tersebut ini memerah. Bu, ibu, sini bu. Oh nopo, lihat bu, air galon bu, air galon. Lah, kok warnanya merah duk, kok abang duk. Nah akhirnya Bu Harti langsung memanggil Bagas. Gas, sini Gas, kamu beli air galon yang baru, terus ini diganti, ya? Iya bu. Bu Harti ini langsung mengganti air itu. Takutnya kenapa? Ketika Pak Ali nanti tanya, atau Pak Ali ini duduk di kursi roda, minta keluar atau apa, melihat air galon merah, ini menjadikan Pak Ali nanti khawatir malah. Ini akhirnya, alih-alih seperti itu, Bu Harti ini bilang sama Bagas pokoknya diganti. Menyuruh Bagas seperti itu. Nah, Bagas pun langsung mengganti air galon. Air yang isinya garam terus memerah, ini langsung dibuang. Biar Bapak nggak kepikiran. Ternyata benar apa tebakan Bu Harti. Ini tak lama kemudian, Pak Ali ini tanya sama Bu Harti. Bu, Ibu, Bapak mau tanya Bu. Iya Pak, ada apa? Air yang di galon warnanya berubah nggak Bu? Pak, air yang di galon masih utuh kok Pak, jernih. Yang bener Bu, Bapak pengen lihat Bu. Akhirnya Pak Ali ini ditaruh di kursi roda, diangkat bareng-bareng sama Widya. Setelah Pak Ali ini di kursi roda, Pak Ali pun akhirnya melihat air yang ada di galon itu. Pak Ali pun tenang. Nggak memerah ya Bu? Iya Pak, Bapak lihat sendiri kan, airnya masih utuh. Akhirnya Pak Ali kembali lagi ke kamar, istirahat lagi. Bu Harti ini akan tetapi kepikiran terus. Karena tahu yang sebenarnya kalau air itu memerah. Bu Harti ini panik, Bu Harti ini bingung. Ini sebenarnya ada apa? Apa yang dilakukan suami saya? Ini kenapa? Kok Pak Tohari juga bilang ada kiriman goib, ada yang ingin mencelakai keluarga saya. Ini sebenarnya ada apa? Bu Harti masih bingung terus menerus. Nah saat Bu Harti bingung terus menangis ya kan, di teras Widya nyamperin. Saat itu Widya berusaha untuk menghibur ibunya agar tidak terlalu berpikiran yang enggak. Jadi Widya berusaha menghibur. Widya pun bilang, Bu, hidup mati itu ada di tangan Tuhan. Jadi kita pasrahkan saja sama Gusti Allah Bu. Pasrahkan saja sama Tuhan. Beberapa hari kemudian ya kan, Pak Ali ini pengen terus ngecek. Oh iya masih jernih. Akan tetapi ya kan, ini nggak lama kemudian tiba-tiba badan Pak Ali ini linu-linu. Pak Ali merasakan hal itu. Dan Pak Ali nggak bisa menggerakkan apapun. Hanya bisa ngomong. Dan ini semuanya udah lumpuh. Pak Ali ini bener-bener bingung. Ya ampun kok kondisiku semakin kayak gini. Tapi air galon ini kok nggak menandakan yang bahaya. Kapan aku sembuh? Merasakan sakit yang luar biasa. Kalau menjelang tidur, Pak Ali sudah merasakan linu yang luar biasa. Mulai dari bagian dada, tulang-tulang, ini mulai rasa ngilunya minta ampun. Akan tetapi udah dalam keadaan lumpuh.
Singkat cerita, beberapa hari kemudian nih, ya kan, suatu hari ini siang-siang, tiba-tiba ada seorang pemuda. Kita sebut saja namanya Roni. Assalamualaikum. Ya kan, siapa Roni? Oke, kita lanjut. Pada saat itu Bu Harti membukakan pintu. Cekrek. Waalaikumsalam. Cari siapa ya, Mas? Saya Roni, Bu. Roni siapa ya? Ada perlu apa ya? Jadi saya mau ketemu Pak Ali, Bu. Kamu mau ketemu Pak Ali? Pak Alinya lagi sakit. Ya maka dari itu, Bu, saya mau jenguk. Ya udah silakan masuk. Disuruh duduk di ruang tamu. Widya juga datang ke situ, duduk. Siapa ya? Bu Harti terus menanyakan. Nah, kamu ini siapanya Pak Ali, nak? Teman atau siapa? Atau karyawan yang ibu nggak kenal atau gimana? Saya itu keponakannya Pak Ali, Bu. Keponakan? Kok bapak nggak pernah cerita? Widya juga sama. Iya, Bu. Kenapa bapak nggak pernah cerita, Bu? Lah wong ibu aja bingung kok, Duk. Keponakan yang dari mana ya? Keponakan dari keluarganya Pak Ali, Bu. Oh ya udah sebentar ya. Soalnya bapak ini lagi sakit. Sebentar. Akhirnya Bu Harti ini masuk ke dalam. Pak, itu ada tamu. Katanya keponakan bapak. Keponakan? Iya, Pak. Jauh-jauh dari kampung ke sini pengen ketemu bapak. Ponakan siapa sih? Apa ibu suruh masuk aja, Pak, kamar? Gak usah, jangan. Angkat bapak aja. Anehnya pada saat itu mulai kesini Bu Harti ini ngangkat udah nggak kerasa panas, deket pun udah nggak kerasa panas, ya kan? Ini dengan mudah minta tolong Widya dan langsung Pak Ali ini duduk di kursi roda. Hingga pada akhirnya Pak Ali pun menemui di ruang tamu. Nah, pada saat Pak Ali melihat tamu tersebut, si Roni, Pak Ali justru malah memalingkan muka. Kamu, siapa ini? Roni ini siapa? Pak, jangan kayak gitu, Pak. Bapak ini malah berpaling. Itu kan ponakanmu, Pak. Ya. Ron, ada apa kamu kesini? Apa? Ada urusan apa? Roni kesini pengen jenguk sampean. Siapa yang bilang kalau aku sakit? Siapa yang mengabarkan itu? Kok kamu bisa tahu kalau aku sakit? Dari Om Bagio sama Bu Sri dan ada keluarga juga yang lain ngasih tahu kalau sampean ini sakit. Pada saat itu Bu Harti ini ikut ngomong. Bapak, ibu pengen tanya sama Roni juga ya. Ini ibu mau nanya nih ya. Roni ini keponakan dari mana ya, Pak? Kok bapak ini sebelumnya nggak pernah cerita? Ibu pengen tahu loh, Pak. Ini saudara dari mana? Keluarga yang siapa? Ibu ini biar tahu. Soalnya ibu baru lihat dia. Saat itu juga Roni langsung sujud di kaki Bu Harti. Maafin saya, Bu. Maafin saya. Kenapa kamu? Ada apa? Ada apa kok kamu tiba-tiba sujud di kaki Ibu? Ada apa? Bu, saya itu putranya Pak Ali, Bu. Saya putra kandungnya Pak Ali. Semua kaget. Apa? Pak, apa benar? Apa benar yang dikatakan Roni ini? Iya, Bu. Bapak menikah lagi? Saat itu Roni menjelaskan, enggak, Bu, justru malah saya ini putra dari istri yang pertama Pak Ali. Jadi Pak Ali ini punya istri pertama, akan tetapi tidak pernah diceritakan kepada Bu Harti. Semua kaget. Bapak kok bisa kayak gini, Pak? Semua Bagas kaget semua. Widya kaget, kok bisa, Pak? Bapak kenapa nggak cerita? Berarti Bapak ini masih punya istri, Pak? Iya. Hingga pada akhirnya Pak Ali pun bercerita. Sebentar, aku tak cerita. Aku cerita dulu. Roni memang anak dari istri pertamaku. Sebelum bertemu denganmu, Harti, aku itu punya istri. Dan aku punya 5 anak. Apa, Pak? 5 anak? Sebentar, aku tak ngomong. Ini memang salahku. Aku punya anak 5. Tapi pernikahanku dengan istri pertama, ini aku tidak ada cinta. Pernikahanku ini akibat diperjodohkan oleh bapakku, oleh orang tua aku dan orang tuanya. Dan berjalannya waktu, bukannya cinta yang aku dapatkan, tapi malah justru aku ini seperti tidak cocok. Banyak ketidakcocokan antara aku dan ibunya Roni.
Jadi ternyata ya kan Pak Ali ini udah pernah menikah, ya kan? Pak Ali udah pernah menikah dengan istri pertama, mempunyai 5 anak. Akan tetapi pernikahan mereka ini karena dijodohkan, Pak Ali ini mencoba untuk siapa tahu akan tumbuh cinta atau segala macam, akan tetapi malah justru ketidakcocokan terus-menerus yang ada gitu. Hingga pada akhirnya Pak Ali pun menceraikan gitu. Tapi nggak terima nih, keluarga ini kan kaget. Sabar sebentar. Nah setelah itu aku meninggalkan mereka. Aku memilih nyari kerja di kota. Barulah ketemu kamu, Warti. Setelah itu aku ajak kamu menikah. Maaf aku kalau nggak pernah jujur dari dulu. Maafkan aku yang sudah tidak jujur ini. Bu Warti ini langsung histeris, teriak-teriak, ngamuk-ngamuk. Kok bisa sih Pak? Kok bisa jadi ya seperti ini? Kenapa Bapak dari dulu nggak pernah jujur? Padahal apa sulitnya ngomong sih Pak? Pantas saja Bapak selalu menyembunyikan ini semua. Aku awalnya ini nggak percaya sama Bapak, tapi Bapak terus-terusan memohon agar aku mau menerima cinta Bapak dan mau menikah. Tapi kenapa Bapak tidak jujur? Saat itu Widya kesel, dia bangkit dan keluar dari rumah. Dia naik motor ngebut. Widya pergi. Widya ini nggak tahu kemana. Dia ini ngegas kencengnya minta ampun. Dia nggak tahu arahnya kemana. Ternyata dia ini malah justru arahnya ini malah ke pantai. Setelah ke pantai dia nangis teriak-teriak di pantai. Kok bisa seperti ini? Kok bisa? Kok keluargaku seperti ini? Kacau. Nah pada saat itu tiba-tiba Widya langsung mendengar sebuah bisikan. Sing sabar Nduk, tetaplah tenang. Tenang gimana? Orang kayak gini kondisinya kacau. Parah memang. Nah singkat cerita, ya kan, sore hari menjelang maghrib barulah Widya pulang. Saat pulang Widya kaget. Roni udah gak di rumah berantakan akibat amukan ibunya. Ibunya nangis di kamar, ya. Bapaknya Pak Ali ini duduk di kursi roda di depan TV sambil bengong. Udah berjam-jam. Hingga pada akhirnya Widya dan adiknya ini bersih-bersih rumah, memberes-bereskan rumah akibat amukan ibunya. Dan tak lama Widya ini nggak tega melihat bapak ini udah dari siang mungkin ya sampai maghrib ini dia di depan TV. Akhirnya Widya dan Bagas berinisiatif walaupun sakit hati, ya kan? Bapaknya ini akhirnya ditaruh di kasur lagi, diangkat lagi, ditaruh di kasur. Nah, Widya memasakkan ibunya. Setelah itu ibunya diajak makan dan Widya ini menenangkan ibunya, berusaha menenangkan ibunya, menghibur ibunya. Dan ibunya ini bercerita, dulu ibu itu nggak mau, tapi bapakmu ini memohon terus-menerus. Ya udah, Bu. Widya juga sama, tadi kaget. Ternyata ini Bu, yang selama ini disembunyikan bapak ini ternyata Bu. Kenapa saat itu Mbak Joko ini nggak ngomong, biar kamu nanti tahu sendiri. Ternyata ini Bu. Kesel aku Bu. Hingga pada akhirnya berjalannya waktu, Bu Harti ini ngurus Pak Ali ini sekena-kenanya aja. Udah nggak pakai hati. Semau-maunya Bu Harti aja. Dan Pak Ali pun sering nangis akhirnya. Kayak merasa bersalah, menyesal. Bu Harti ini ngajak ngobrol Widya. Widya, ini pasti nanti kalau bapakmu udah nggak ada, ini bisa-bisa warisan ini bakal jadi rebutan. Lah kok bisa Bu? Ya iyalah, anak dari istri pertama saja itu jumlahnya 5 orang. Bayangin kamu. Untungnya rumah ini udah atas nama ibu, udah atas nama Bu Harti. Ngerti kamu? Iya ya Bu. Singkat cerita, 6 bulan sudah berjalan. Akan tetapi kondisinya Pak Ali masih tetap seperti itu. Utuh, nggak ada perubahan. Dan lebih parahnya sekarang Bu Harti udah ngurusinya ini udah sebiasa aja, nggak yang terlalu berlebihan kayak dulu. Udah nggak ada cinta di sini Bu Harti. Nah, Pak Ali kerasa istrinya udah mulai seperti itu. Ya kan? Pak Ali ini memanggil dan mengatakan, "Bu, jual lapak-lapak Bapak yang ada di pasar. Bilang sama Bagio biar dijual. Sisakan 2 saja. Itu lapak-lapak Bapak udah banyak, itu sisakan 2. Nanti uangnya separuh buat berobat Bapak, separuhnya buat keluarga Roni." Bu Harti tambah nyesek. Lah, kok keluarga sini terus? Apa kabar? Bu, cukup sudah. Kenapa Bapak menyuruh menjual? Ini buat keluarga sana. Biar mereka ini tidak mengganggu kehidupan kita lagi. Udah. Singkat cerita,
Akhirnya bener nih, Bu Arti ngomong sama Om Bagio untuk menjualnya. Akhirnya banyak karyawan yang otomatis udah selesai kerjanya. Lapak-lapak dijual dengan murah, disisain 2. Disisain 2 nih, tinggal 2. Om Bagio ini datang mengantarkan uang. Setelah mengantarkan uang ke rumah hasil penjualan, nah Om Bagio disuruh Pak Ali untuk memanggilkan anak-anak dari istri pertamanya. Pada akhirnya Om Bagio pun nurut. Didatangkanlah semua anak-anaknya dari istri pertama. Ngumpul di rumahnya Pak Ali. Pada saat itu setelah semuanya ngumpul, ini kan pada geram ya. Ibu Harti, begitu juga anak-anaknya Widya dan Bagas gitu kan. Nah saat mereka ngumpul, Pak Ali bilang, Bu, kasihkan uang sisa berobat ke mereka. Dikasihkan nih ke mereka. Setelah itu Pak Ali pun ngomong, itu jatah kalian. Itu jatah kalian. Hasil dari penjualan lapakku. Nah, pada saat itu Roni ini gak terima. Pak. Lah, kok cuma segini, Pak? Terus rumah ini masa iya kami gak dapat, Pak? Saat itu Pak Ali bilang, rumah ini buat keluarga yang ada di sini. Buat adikmu, si Widya dan si Bagas. Ngerti? Akhirnya Roni dan adik-adiknya ini akhirnya pulang. Udah, Bu. Udah tak bagi rata kan? Lagian atas nama rumah ini juga namamu. Maka dulu itu sebelum bangun rumah ini kan aku ngomong, Bu, pakai atas namamu. Karena aku tahu, aku nggak mau nantinya berantakan. Di sini Pak Ali pun masih memikirkan hal itu. Pak Ali masih memikirkan agar nama rumah itu ini namanya Bu Arti. Gitu. Jadi Pak Ali mungkin sudah memprediksi bahwa di kemudian hari anak-anaknya yang dari istri pertama ini bakalan datang. Dan ternyata benar. Sisa 2 lapak yang ada di pasar, Pak Ali pun ngomong, segera diurus di atas namakan Widya. Pak Ali masih membaginya ini. Udah dikasihkan Widya. Jadi akhirnya Widya pun ngurus. Pada saat itu udah kebingungan cara ngurus gimana. Hingga pada akhirnya oper nama udah jadi namanya Widya. 2 lapak itu. Singkat cerita, berjalannya waktu, ini tengah malam nih, kurang lebih jam 12 malam. Saat itu Bu Arti sedang ada di toilet, ya kan? Bu Arti ada toilet. Nah, Pak Ali ini di kamar, Widya juga di kamar, Bagas ada di kamar. Beda-beda nih kamarnya, Pak Ali sendirian. Nah, pada saat Pak Ali ini sedang tertidur, tiba-tiba Pak Ali ini terbangun, ya. Ini tiba-tiba tangan bergerak sendiri. Kenapa tanganku? Pak Ali pun tidak bisa mengondisikan. Jadi tangan ini bergerak sendirinya. Dan arahnya ini ke leher Pak Ali. Bu, tolong bu. Saat itu tangan Pak Ali ini justru malah mencekik lehernya Pak Ali sendiri. Tolong bu. Tak lama kemudian Bu Arti yang dari toilet ini langsung menuju ke kamar. Bapak kenapa? Akhirnya Bu Arti mencoba untuk melepas cengkraman tangan Pak Ali sendiri yang ke leher. Pak, Widya ini gak denger. Mungkin Widya ini tertidur. Saat itu Bu Arti dengan sekuat tenaga melepas cengkramannya Pak Ali sendiri. Dan dilepas, Bu Arti pun berhasil. Sambil berdoa cengkraman itu terlepas. Bapak kenapa, Pak? Bapak kenapa? Terus kok tangan Bapak bisa bergerak? Bapak juga gak tahu, Bu. Bapak juga gak tahu. Akan tetapi, gak lama kemudian lumpuh lagi. Gak bisa digerakkan lagi. Lah, Pak, kok gak bisa bergerak lagi? Iya, Bu. Apa ini, Bu? Bapak tadi ngerasain apa? Gak tahu. Yang jelas ada makhluk hitam. Ini tiba-tiba dia ini menggerakkan tangan Bapak dan mau mencekik Bapak, Bu. Itu yang ada di mata Bapak, Bu. Widya ini tiba-tiba terbangun mendengar ibu bapaknya ini ngobrol. Ada apa itu Bapak sama Ibu? Widya langsung bergegas, Widya turun dari ranjang langsung menuju ke kamar bapaknya. Ada apa, Bu? Bu, bapakmu, Nak, tadi nyekik lehernya sendiri, Nak. Loh, kok bisa bergerak tangan Bapak, Bu? Iya, Nak, bapakmu tadi melihat ada sebuah bayangan hitam terus tiba-tiba menggerakkan tangan Bapak dan mencekik lehernya sendiri, Nak. Nah, Widya pun langsung berpikir dalam hati. Bapak kan sudah mengakui kesalahan. Pak Joko pernah bilang nanti akan terbongkar apa yang sudah diperbuat oleh Pak Ali. Bapak sudah bercerita kalau Bapak ini punya istri, punya anak. Sampai pembagian warisan pun sudah. Tapi kenapa Bapak ini masih diganggu dan tak kunjung sembuh? Kok aneh? Ada apa semua ini? Terus air galon ini kan berubah jadi merah sebenarnya. Dan selama ini Bapak nggak ngerti kenapa Bapak ini
masih baik-baik saja. Ini sebenarnya apa yang terjadi sih? Bapak kan udah mengakui semuanya. Hingga pada akhirnya Widya memutuskan untuk pergi ke kamar mandi. Tiba-tiba ini mual, nggak tahu ada apa. Nah, disinilah ada sebuah teror yang sangat mencekam. Widya ini jalan ke kamar mandi, akan tetapi dia punya perasaan yang nggak enak dan tiba-tiba mual. Apalagi nih? Ada apa lagi nih? Bener-bener di rumah itu nggak pernah ada ketenangan, nggak seperti dulu. Ada apa lagi nih? Widya mulai pusing. Widya meneruskan jalan ke toilet. Sebelum sampai ke toilet, Widya ini menengok ke arah teras bagian belakang. Kok ada sesuatu hal? Apa itu? Dipastikan sama Widya. Widya akhirnya ini kedua matanya ini langsung menuju ke teras bagian belakang rumah. Widya dikagetkan. Di situ ada pocong memunggungi Widya. Saat itu juga Widya ketakutan. Widya kesakitan, dadanya sesek, tiba-tiba Widya muntah. Widya muntah ini bahkan belum sampai ke kamar mandi, masih di depan pintu kamar mandi. Widya memutuskan untuk balik lagi ke kamar ibunya. Anopo. Nah, pada saat itu kebetulan Bagas ini entah dia memang kebelet pipis atau gimana, Bagas ini bangun. Bagas beranjak, saat itu Bagas melihat ke arah dapur. Ternyata kakaknya ini sedang muntah-muntah dan ketakutan. Mbak, kenapa mbak? Kenapa? Bagas langsung lari mendekati kakaknya. Sementara ibunya ini kan lagi ngatasi Pak Ali. Nah, ini Bagas tanya, Mbak kenapa? Dek, ada pocong. Sebelah mana mbak? Sebelah mana? Di teras belakang rumah, Dek. Saat itu Bagas penasaran, siapa sih? Kan Bagas sudah mulai nalar, ini kan berjalan waktu ya kan. Bagas sudah lumayan gede juga, udah tahu gitu kan. Bagas akhirnya ini mencoba ke arah dapur. Saat Bagas ngecek, ternyata pocong itu nggak ada. Mana? Kok nggak ada? Cong, mana Cong? Cong, keluar coba Cong. Bagas ini sampai kesel sendiri. Keluarganya dibuat seperti itu. Nah, akhirnya Bagas ini cerita ke mbaknya. Mbak, nggak ada apa-apa kok mbak. Nggak ada apa-apa beneran mbak. Aku udah ngecek sana kesini nggak ada mbak. Udah mbak ini kurang istirahat. Nah, ibunya ini tanya, kamu kenapa Dok? Widya ini nggak ngomong apa-apa. Kembali masuk kamar. Dia takut. Dia nggak pengen cerita. Dia bener-bener ketakutan. Kok kayak gini terus sih rumah? Parah. Singkat cerita, berjalannya waktu, rumah itu masih tetap penuh dengan teror. Nah, sore hari, Widya ini sedang nyapu. Dia melamun. Kok kayak gini terus? Kok adanya seperti ini terus keluarga ini? Sapu yang dipegang Widya ini langsung ditaruh. Ya kan? Widya berpikir sambil melamun. Nah, saat dia melamun, ini tiba-tiba kepalanya ini mengarah ke arah gerbang. Sore-sore ini, Widya sedang melamun. Ini tiba-tiba Widya ini dikagetkan. Loh, apa itu? Kok ada ekor? Ekor apa itu? Saat Widya amati pelan-pelan, ternyata di depan teras ya kan, ini kan deket pagar. Nah, di depan teras itu Widya melihat ekor buaya. Dan di situ setelah Widya amati ternyata badan buaya itu besar. Dan buaya itu berwarna putih. Apa itu? Buaya putih. Widya langsung masuk rumah. Singkat cerita, setelah sholat maghrib, Widya ini cerita sama ibunya. Bu, ibu tahu nggak bu? Widya ini tadi dilihatin buaya putih. Apa Dok? Buaya putih? Di mana? Kamu lihatnya di mana? Di depan rumah kita bu. Persis di depan teras deket gerbang. Bu, kalau bisa nanti malam kita begadang bu. Setelah selesai sholat kita harus begadang bu. Kita berdoa terus bu. Ya bu, yo tolong bu. Aku nggak mau di rumah ini ada apa-apa lagi bu. Hingga pada akhirnya ibunya mengiyakan. Iya Dok, kok lagi-lagi ada teror. Akhirnya Bu Harti ini menyampaikan kepada suaminya, Pak, nanti malam kalau bisa, ya walaupun nggak kuat dikuat-kuat ya Pak, jangan tidur. Nggak tahu Bapak, perasaannya ini kok nggak enak terus. Iya nanti tak usah kayak Bapak nggak tidur. Iya Pak, takutnya ada kenapa-napa. Soalnya Widya ini punya firasat buruk Pak. Hingga pada akhirnya pada malam itu baik-baik saja, mereka pun nonton TV bareng. Ya, mereka nonton TV bareng. Nah, ini menjelang malam, Pak Ali tiba-tiba merasakan punggungnya panas sekali. Bu, kipasi Bapak, Bu. Punggungnya Bapak panas, Bu. Udah Pak, Bapak istirahat.
Udah nggak tahu Bu, punggung Bapak panas banget. Pak Ali ngerintih punggungnya panas. Widya mikir, ini ada apa lagi nih? Ini ada apa lagi? Pada saat itu Pak Ali ini merintih terus-menerus kesakitan. Bu, punggung Bapak panas Bu, panas. Panas beneran Bu. Lah, Ipus disuruh gimana? Nggak tahu Bu. Ya wes, kita ke rumah sakit aja. Enggak, percuma kalau ke rumah sakit. Berkali-kali kita ke rumah sakit, nggak ada jawaban, nggak ada hasil. Akhirnya Pak Ali ini direbahkan udah Pak istirahat sih. Panas Bu, panas, ditahan Pak. Ditahan, ibu juga nggak ngerti harus gimana. Ibu nggak ngerti Pak. Nah memang di sini udah saling kelelahan karena kan kalau jaga gantian-gantian terus-menerus seperti itu, apalagi perekonomian mereka ini tambah hancur. Lapak udah mulai dijual, kadang buka kadang enggak, karena di situ karyawan mulai berkurang. Udah kacau pokoknya, kondisinya udah kacau banget. Pada tengah malam, Widya yang sedang di kamar, Widya ingat, iya pokoknya ini harus begadang semuanya. Saat itu Widya ngecek ke kamar bapaknya. Pada saat itu Widya melihat ibunya ini bener-bener udah lelah mungkin. Dia sampai ketiduran di kursi. Jadi di samping ranjang tempat tidur Pak Ali, ini ada kursi. Ini sampai ibunya ini ketiduran. Ya ampun, aku ngomong ibu nyuruh begadang, ternyata ibu ini kelelahan. Ya udahlah, aku nggak memaksa. Saat itu Widya memilih untuk sholat, ya kan? Sholat, berdoa. Setelah berdoa, Widya ini kembali lagi ngecek, ternyata ibunya bener-bener lelah. Pak Ali juga udah tertidur. Widya ini sambil nonton TV. Karena ruangan TV ini dekat dengan kamar bapaknya kan. Jadi Widya nonton TV. Biar Widya ini nggak tertidur. Nah saat nonton TV, acara mulai udah nggak asik gitu kan ya. Acara udah mulai nggak jelas. Widya juga, ini aku mau nonton apa ya nggak jelas. Tiba-tiba Widya ini kepalanya ini pusing lagi. Dan berasa berat. Tak lama kemudian Widya merasakan hantaman batu yang keras ke kepalanya. Widya ini merasakan pusing yang luar biasa. Nah Widya mikir ada petanda apa lagi nih? Karena kalau sudah seperti itu biasanya ini keluar ada petanda. Entah itu bisikan, jalan selanjutnya bagaimana. Nah Widya ini tiba-tiba merasakan mual. Kembali mual lagi. Aduh, ngapain ini perut? Ngapain aku harus ke belakang lagi? Ini Widya merasakan, ini udah jelas ini mau muntah. Ini udah jelas mau muntah. Pada saat Widya menuju ke kamar mandi, ini belum sampai kamar mandi, tiba-tiba Widya muntah. Udah gak kebendung, udah gak nahan. Nah, dekat dari kamar mandi ini ada tangga menuju ke lantai atas. Nah ini tangganya. Saat itu juga Widya ini tiba-tiba melihat sebuah bayangan. Apa ini, bayangan apa? Sembari nahan dia ini lagi kesakitan, mual, habis muntah. Widya mengikuti bayangan tersebut dan ternyata bayangan itu ini ada sebuah makhluk besar ini di tangga. Rambutnya acak-acakan, bajunya ini serba putih dan mukanya ini seram. Matanya ini memerah. Nah pada saat itu Widya ini ketakutan, akan tetapi dia masih nahan rasa sakitnya. Apalagi itu? Tiba-tiba ini suara terdengar di telinganya Widya lagi sampai ke batin. Jangan takut nak, coba tanyakan apa maunya. Di sini Widya memberanikan diri untuk bertanya kepada makhluk itu. Saking udah capeknya melihat yang tak kasat mata terus-menerus meneror. Akhirnya Widya memberanikan diri untuk bertanya. Siapa kamu? Dan apa keinginanmu? Apa tujuanmu? Saat Widya kembali melihat makhluk tersebut, tiba-tiba makhluk itu hilang. Widya tidak mendapatkan jawaban apa-apa dari makhluk itu. Widya pun langsung membersihkan. Ya kan, dia muntah ini dibersihkan. Setelah itu Widya kembali lagi ke depan TV. Dia duduk di situ. Setelah dia ngerasain capek yang sangat luar biasa, dia ini pindah ke kamar. Dia pindah ke kamarnya ya kan, karena udah gak kuat. Dan tiba-tiba sudah pagi. Dan pada saat pagi, anehnya Widya ini merasakan antara semalam ini mimpi, apa terjadi beneran ya? Ini mimpi apa enggak sih? Pada saat itu Widya kurang puas, ya kan? Ini Widya akhirnya menuju ke dapur. Ke dapur dekat toilet. Saat itu di situ Widya ngecek alat pelnya yang buat dia bersihin muntah. Ternyata pada saat itu alat pelnya pun masih ada muntahan Widya. Berarti semalam benar. Berarti semalam gak mimpi. Singkat cerita, kejadian yang sudah lama banget, ya kan? Sesuai dengan judul, seumur hidup, ya kan? Ini pas di 2004, ya kan? Ini sampai 2004, Pak Ali ini masih tetap
nggak sembuh-sembuh dan tersiksa di tempat tidur dan kursi roda. Nah, disinilah kelelahan Bu Harti. Udah saking capeknya. Ini sebenarnya ada apa? Perekonomian kita udah mulai hancur. Penjualan segala macem ini udah mulai hancur. Bu Harti ini menanyakan, Pak, tabungan sudah habis semua, ya. Ibu itu pengen tanya, sebenarnya Bapak ngelakoni apa? Ibu nggak kuat nih. Bu Harti nggak kuat, padahal pesan dari Mbah Joko saat itu, dulu ini Mbah Joko bilang, jangan pernah mengatakan sebenarnya Bapak melakukan apa. Tapi di sini saking lelahnya Bu Harti, tiba-tiba ini muncul dari mulutnya Bu Harti. Bapak ini ngelakoni apa, Pak? Ibu lelah. Nah, di sini Pak Ali bentak. Wes cukup. Kalau sudah tidak mau ngurusi aku, yo wes, nggak usah diurusi aku, nggak usah. Nah, pada suatu hari Pak Ali ini udah nggak karuan. Ini siang-siang, ini Pak Ali ini manggil istrinya. Bu, ya, apa, gimana Pak? Onopo, Ibu udah capek. Anak-anak mana Bu? Ada itu. Akhirnya Widya dengar dan Bagas pun di situ bersama Widya. Terserah Ibu, terserah Widya, terserah Bagas, semuanya Bapak udah nggak karuan rasanya. Ibu mau terus mendiamkan Bapak, terserah, yang jelas Bapak udah minta maaf. Mohon maaf juga buat anak-anak Bapak. Bapak ngerasakan ini yang berat sekali. Hari ini Bapak ngerasain dada sesak, Bapak ngerasainnya sangat luar biasa sakitnya. Akan tetapi Bapak nggak pengen memberatkan kalian lagi. Bapak hanya minta satu permintaan terakhir sebelum Bapak ini tidak ada, Bu. Tiba-tiba Pak Ali bilang seperti itu. Minta satu permintaan terakhir sebelum Pak Ali ini tidak ada. Dia bilang seperti itu. Satu permintaan Bapak, Bu. Tolong kabulkan, tolong satu permintaan Bapak. Widya tercengang, permintaan apa? Semua ngomong, permintaan apa? Pak Ali punya rahasia apa lagi? Apa yang diinginkan Pak Ali? Saksikan di part terakhir. Part 6 nih, part terakhir. Sebenarnya apa yang sudah dilakukan Pak Ali? Padahal di sini Pak Ali sudah meminta maaf, akan tetapi kok masih ada serangan, ya kan? Ini ada apa? Padahal Pak Ali udah berterus terang. Pak Ali sudah jujur. Dia mengatakan kalau dulu memang sudah pernah punya istri dan anak, ya kan? Tapi kenapa serangan itu kok masih terus? Ada apa ini? Dan Pak Ali mengatakan minta satu permintaan. Dan permintaan apa itu yang diinginkan Pak Ali? Ya, jangan lupa, kalian harus nonton di part 6-nya. Ya, di part 6-nya nih, part terakhir gitu. Part terakhir ini part yang sangat mengerikan. Gitu. Jadi kalian harus nonton di part 6-nya. Nah, sebaiknya yang baru nonton tiba-tiba ke part 5, ini alangkah baiknya kalian ini dari part 1 dulu, biar tahu jalan ceritanya. Ini spesial sekali di episode 6 ini. Jawaban dari semua itu, siapa dalangnya? Nah, itulah tadi di part 5 kisah dari keluarganya Widya. Saya mau ucapkan terima kasih buat pengirim cerita ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman cerita misteri, pengalaman kalian yang pengen dibagikan ke Rian Agus Widodo ini, caranya gampang sekali. Kalian bisa lihat ke layar handphone kalian, ditulis per paragraf atau per kalimat, ya. Konfliknya seperti apa, nama yang mau disamarkan seperti apa, teror hantunya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa. Ini ditulis per paragraf atau per kalimat. Ya, jangan ditulis ke bawah, saya bingung malah gitu, ya. Ini ditulis secara pelan-pelan aja gitu, ya. Oke. Nah, kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336, 3-nya 4 kali. Saya ulang, 085870433336, 3-nya 4 kali. Oke, seperti biasa dikasih nama dan nama kota kalian, gitu. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini selalu diberi kesehatan. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Ya. Panjang umur, sukses selalu. Amin. Akhir kata saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka.
Sus Widodo kisah misteri.